Kalau ganti musim, ganti pemenang, ganti penguasa, bisa saja petanya akan berubah, Pak. Nah, hati-hati karena pemilu nasional dan lokal ini berubah, ya kan? Kalau tiba-tiba ganti warna yang menang, ganti penguasa, kira-kira begitu di 2029 dan pilkadanya nanti di 2032 ataupun 33, maka peta politiknya akan berubah secara total. Ini melihat bahwa ini adalah salah satu cara atau upaya untuk mengkonsolidasi dari hari ini untuk mengamankan jalan Prabowo Subianto 2 periode atau gimana? Di mana yang namanya ketua umum itu akan sangat berkuasa. Karena di tangannya dialah itu adalah tanda tangan yang sangat magical. Karena dia akan sangat menentukan siapa-siapa saja yang bisa disandingkan untuk dipilih menjadi penguasa-penguasa daerah. Ya mungkin demokrasi, tapi demokrasinya hanya kelompok-kelompok orang tertentu. Nah, dalam banyak hal dia tidak pernah melibatkan rakyat secara langsung. Dan siap-siaplah jika kemudian hari maka akan terjadi sentralisasi power kekuasaan itu pada hanya segelintir orang, kepala daerah tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan kepala-kepala daerah itu adalah mereka yang tidak akan takut kepada rakyatnya. Mereka sudah prediksi pasti ada perlawanan-perlawanan. Tapi berdasarkan test case berkali-kali di mana elitisme pada akhirnya selalu menang, ya akhirnya mereka punya kesimpulan, ya gas aja. Toh in the end yang berisik ya segelintir orang. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurita di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Episode perdana di tahun 2026 ini Gaspol langsung mendatangkan 2 narasumber yang gas-gasan secara wawasan, pengetahuan, ide. Ini pakarnya pakar politik tanah air. Wah. Ini kita perkenalkan duet dosen dan mahasiswanya yang cocok ya Mas Adi ya, cocok ya. Yang pertama ini Prof Firman Nur, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN. Prof Firman. Selamat siang. Salah satu narasumber yang gaspol banget ini Mas Adi sama kayak Mas Adi ini dari awal. Pol banget. Pol banget. Satu masaf kita ya. Bersama mahasiswanya ya. Mas Adi Praitno ini pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Adi, selamat pagi semuanya. Pagi ya, bukan siang ya. Oh, selamat pagi. Oke. Ya, Prof. Siap. Ya. Ya, ini kita mau membahas soal langsung ke topik kita ya, Prof. Mas Adi, kita sedang ramai beberapa waktu belakangan soal gagasan, dorongan, ide dari sejumlah elit politik kita, partai politik kita untuk membawa pilkada ini tertutup. Artinya dipilih oleh DPRD, kepala daerah. Dan aku pengen tanya ke Prof Firman dulu, Prof. Apa yang membuat seolah-olah setelah reformasi ini demokrasi kita tuh kayaknya penuh tantangan terus nih. Ketika misalnya Pilpres sudah dipilih secara langsung, parlemen dipilih secara langsung, tapi kenapa kok pilkada ini selalu dicoba untuk dipilih oleh DPRD, artinya tertutup itu sebenarnya arahnya mau kemana, Prof? Dan kenapa itu masih selalu dicoba? Karena kalau kita lihat kan dulu 2014 itu kan sebenarnya wacana itu sudah sempat bahkan goal jadi undang-undang waktu dibatalkan Pak SBY itu. Itu gimana itu, Prof? Iya, ini kan semangatnya elitisme ya. Semangat elitisme ini semangat yang selalu hadir bahkan dalam satu sistem demokrasi. Makanya tidak ada jaminan bahwa demokrasi itu akan langgeng selamanya. Kajian Huntington itu menunjukkan bahwa ada gelombang naik, ada gelombang turun, yang menyebabkan demokrasi itu bisa digerogoti dari dalam. Dan motivasi elitisme itu adalah ingin memperenak orang untuk berkuasa. Jadi watak kekuasaan itu adalah korup. Lord Acton kita tahu lah. Dan refleksi dari korup itu adalah membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Pengusaha yang besar itu tendensinya ingin lebih besar. Ya. Apapun itu. Kalau perlu dia menjadi oligark. Ya. Begitu juga dengan elit politik.
Dia ingin lebih mapan, establish, tidak terganggu, dan ini yang terakhir adalah lebih nyaman. Karena tentu saja negosiasi dengan sesama elit akan jauh lebih mudah dilakukan ketimbang dia harus berjibaku, berkeringat, berlelah-lelah dengan konstituennya sendiri. Kenapa? Karena watak elitisme itu. Dan itu bukan satu hal yang aneh di Indonesia. Mukhtar Lubis beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa salah satu karakteristik orang Indonesia itu feodal. Itu. Sehingga kalau dia hinggap dalam otak-otak elit yang mau terus enak-enakan di atas, mereka akan cari cara apapun untuk tetap selalu di atas. Kan kajian Mosca kan seperti itu, kelompok elit ya, kelompok yang ingin selalu spesial begitu. Dan itu cara-cara yang makanya muncul terus. Karena ini kembali ke watak kita. Apalagi politisi kita merasa sangat overconfidence. Hari ini karena mereka punya uang yang jauh lebih banyak, mereka punya networking yang jauh lebih kuat, mereka punya dukungan negara yang lebih hebat, apalagi sekarang dia part of the state gitu ya, bagian dari negara. Anything they can do gitu. Dan mereka sudah prediksi pasti ada perlawanan-perlawanan. Tapi berdasarkan test case berkali-kali di mana elitisme pada akhirnya selalu menang, ya akhirnya mereka punya kesimpulan, ya gas aja. Toh in the end yang berisik ya segelintir orang. Dan akhirnya secara umum rakyat akan nerimo. Nah, mereka diuntungkan juga dengan timingnya, political time-nya, di mana masyarakat kita punya tingkat kepedulian politik yang ala kadarnya. Oh, malah ala kadarnya ya, Prof? Ya, mereka mungkin rame awalnya, tapi pada akhirnya kita lihat kasus demonstrasi Agustus tahun lalu misalnya, ya menyurut begitu saja, ya kan? Padahal itu levelnya mahasiswa loh, yang katanya the agent of change, ya kan? Ya, apalagi kita berharap pada masyarakat kebanyakan itu tidak mungkin, gitu. Dan pasti setelah ini dikukuhkan, mereka akan bergerak untuk lebih meyakinkan lagi orang-orang yang masih ragu untuk mendukung mereka, atau mereka akan berusaha lebih keras lagi menghalau orang-orang yang kritis. Nah, tugas kita adalah tetap berisik. Ya, tugasnya tetap tugas berisik. kita tetap berisik gitu. Ya. Nah, itu kira-kira. Siap, Prof. Nah, kalau ke Mas Adi, konsekuensi politik apa yang kira-kira akan kita hadapi ke depan ketika memang akhirnya pilkada ini dipilih oleh DPRD, bukan lagi mandat rakyat, bukan lagi pemilu langsung? Ya, pertama saya harus sami'na wa ta'na. Tegak lurus dengan dosen saya ini, Prof Firman. Kita harus berisik lah. Itu yang paling penting. Karena memang tingkat engagement publik untuk bicara tentang pilkada oleh DPRD, ya harus kita akui itu kan sangat rendah sekali. Jikapun berisik itu kan lebih banyak sebenarnya di Twitter kalau kita bicara tentang medsos, dan Twitter itu mirip-mirip badai dalam secangkir kopi sih memang. Jadi tumpahannya nggak kemana-mana. Tapi di situ isinya adalah public opinion, ya opinion maker, dan rata-rata mereka agak kritis ya terkait dengan ini. Ataupun misalnya kalau kita simplifikasi hanya muncul di kalangan aktivis ya, pegiat demokrasi, aktivis HAM, dan pegiat pemilu. Dan di luar itu belum kita dengarkan bagaimana penolakan dan resistensi terkait dengan pilkada lewat DPRD. Nah, yang kedua, apa dampaknya? Ya jelaslah rakyat tidak punya keistimewaan untuk memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota. Padahal kita tahu kita ini baru sekitar 20 tahun loh punya keistimewaan memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Karena rezim pilkada langsung dimulai 2005, hari ini 2006, ya praktis kurang lebih sekitar 20 tahun. Tiba-tiba keistimewaan ini harus hilang dengan adanya pilkada lewat DPRD. Itu hak konstitusional. Nah, yang kedua, apakah politik uang, ongkos politik itu akan hilang? Enggak tuh. Emangnya nanti kalau ingin maju sebagai gubernur, bupati, wali kota dipilih DPRD, enggak ada ongkosnya? Lillahi ta'ala? Enggak ada, Pak. Karena kan pencalonannya juga kan harus berasal dari partai. Apakah tiket partai yang diberikan kepada orang yang ingin jadi kepala daerah betul-betul mulus lillahi ta'ala sebagai salah satu variabel yang dianggap mahal selama ini? Apakah DPRD yang punya hak suara untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota itu seikhlas lillahi ta'ala juga tanpa ada gerakan-gerakan yang sifatnya logistik? Enggak juga, Pak. Ini hanya melokalisir bahwa ongkos politik yang mahal harus melibatkan rakyat secara langsung.
dalam konteks pilkada ini akan berubah, bahwa sebenarnya logistik dan mungkin juga praktik politik uang hanya terjadi pada segelintir elit yang disebut dengan DPRD itu, Pak. Jadi politik uang, ongkos mahal, saya kira juga tidak bisa dihilangkan. Yang paling penting itu adalah bagaimana komitmen untuk tidak menggunakan politik uang dan logistik, Pak. Sehebat apapun sistemnya, mau tertutup, mau terbuka, mau gabungan tertutup dan terbuka, kalau komitmen untuk tidak menggunakan politik uang itu tidak ada, sampai kiamat pun ya logistik pada akhirnya. Kan kalau kita menggunakan logika setiap DPRD kan kisaran 50 sampai 100 orang. Ya. Kalau calonnya 2 ya harus 51 anggota dewan. Bagaimana cara meyakinkan mereka untuk memilih? Apakah cuma telepon-telepon, WhatsApp, ngobrol di warung kopi? Tidak sederhana itu, Bos. Yeah. Ada mobilisasi logistik juga yang dikhawatirkan juga akan jauh lebih brutal dibandingkan dengan rakyat ya. Nah, yang ketiga, pilkada langsung ini kan katanya telah melahirkan fragmentasi dan seterusnya, termasuk politik uang. Kalau kita mau jujur, yang membuat segala sesuatu itu runyam terkait dengan pilkada itu kan perilaku politisi dan elit. Politik berbiaya mahal, itu kan variabelnya ada ongkos politik ya, seperti mahar untuk mendapatkan dukungan partai. Yang kedua politik uang. Itu domain siapa? Partai kan? Hampir kita pastikan 100% lah, sekalipun ada calon perseorangan, calon-calon kepala daerah itu dari partai politik. Kalau semua partai politik bilang haram hukumnya kepada semua calon, tim sukses dan tim pemenangan untuk tidak menggunakan uang, kan selesai nih barang. Kalau bisa kompak kayak gitu semua ya. Bikin komitmen MOU, kalau perlu ya tanda tangan di atas kitab suci gitu loh. Ini kan problemnya kan sumbernya di situ. Ini perilaku elit, kebijakan elit, tapi rakyatlah yang kemudian dikorbankan. Termasuk juga mahar untuk mendapatkan dukungan partai. Coba kalau partai semuanya ngedukung orang itu bukan karena logistik, tapi ya karena kapasitas, kompetensi, integritas, kemampuan. Jadi bagi saya rakyat itu dikorbankan atas sesuatu yang tidak dilakukan oleh rakyat. Ini efek yang dilakukan oleh elit, dilakukan oleh politisi, tapi rakyat yang kemudian dikambing hitamkan. Termasuk juga soal fragmentasi. Rakyat kita itu secara natural, secara basically itu tidak pernah rusuh, tidak pernah gaduh, tidak pernah musuh-musuhan. Tapi kalau sudah musim pilkada, musim pemilu, wah itu bisa, waduh. Jadi ngeri itu. Kalau kita pakai teori supply and demand, masyarakat kita itu santai-santai aja kok, main padel bareng, main futsal bareng, bulu tangkisan bareng, goyo bareng. Tapi kalau sudah musim pilkada, yang main bareng-bareng itu bisa musuh-musuhan, Pak. Siapa yang membuat itu semua? Partai. Yang bikin itu semua elit. Yang bikin itu semua siapa? Para tim sukses dan pemenangan itu. Nah, itulah yang saya sebut fragmentasi, termasuk juga politik dinasti. Lah semua calon dari partai kok, partainya dong berkomitmen. Haram hukumnya politik dinasti, selesai. Itulah yang saya sebutkan. Jangan pernah mengorbankan rakyat atas sesuatu yang tidak dilakukan. Ini efek elit, politisi, tapi kemudian rakyatlah yang dikorbankan. Nah, yang terakhir tentu saja ini menyalahi hitoh sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme seperti di Indonesia, pemimpin dipilih langsung dong. Ini malah dipilih DPRD. Dan dalam sejarahnya, yang dipilih oleh orang tertentu seperti DPRD itu seringkali deadlock dan begitu banyak melahirkan korban politik dan tidak stabil. Waktu zaman Soekarno 55, kabinet deadlock, belum 6 bulan, 7 bulan jadi Perdana Menteri dijatuhkan. Termasuk juga soal Gus Dur, belum genap 5 tahun turun Pak di tengah jalan. Kalau dipilih DPRD ya kita nggak menjamin gubernur, bupati, wali kota itu 5 tahun Pak. Kalau nggak sesuai dengan selera DPRD, 2 bulan biasa selesai deh barang. Nah itu. Jadi lobby-lobby politiknya tuh nggak hanya di sebelum, tapi mungkin sesudah juga iya kan. Jadi efek jangka panjangnya di situ. Jadi saya di situ aja, selebihnya Prof Firman yang bisa. Prof, ada salah satu juga gini Mas Adi, yang mengatakan bahwa ketika misalnya DPRD yang memilih kepala-kepala daerah ini juga ada bagian dari sudah melakukan perwakilan dari rakyat, karena DPRD ini adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat gitu kan di parlemen. Jadi tepat gak itu pandangan itu, Prof? Saya kira beberapa survei justru menunjukkan sebaliknya. Survei masih menginginkan pilkada langsung. Yang kedua, tingkat engagement, attachment dengan anggota dewan itu bukan membaik, tapi makin melemah, mengindikasikan bagaimana bahwa rakyat merasa ada gap
antara aspirasi mereka dengan apa yang dilakukan anggota dewan, gitu ya. Jadi itu indikasi paling clear lah sebetulnya bahwa memang ada problem kalau langsung mengatakan bahwa apa yang menjadi aspirasi rakyat itu menjadi aspirasi anggota dewan. Dan aspirasi rakyat itu kan berkembang, dia evolve, tergantung momen, tergantung event, tergantung nuansa kebatinan pada momen tertentu. Sementara wakil-wakil rakyat ini kan mungkin dipilih pada momen yang lain, sehingga dia belum tentu mewakili aspirasi rakyat di momen tertentu yang sudah lebih advance, lebih ke depan begitu ya. Ambil contoh misalnya peluang dari adanya tokoh-tokoh alternatif yang memang sangat brilian di masa setelah terpilihnya anggota dewan ya, bisa jadi itu akan hilang potensi itu. Karena anggota dewan itu akan mencari koleganya dari partai-partainya sendiri untuk dimajukan. Sehingga kerugian, salah satu kerugian, sekedar menambahkan dari si yang paling jitu dalam menebak, ini adalah bahwa munculnya tokoh-tokoh alternatif itu akan hilang, tergerus. Jadi artinya ketika ada tokoh alternatif atau figur yang kemudian brilian, padahal itu mungkin aja nggak bisa muncul, karena DPRD karena orientasi anggota dewan sudah bisa diprediksi adalah akan memajukan dan akan membela kolega partainya, begitu, baik sesama anggota di partai tertentu atau dalam koalisi tertentu, itu yang akan diprioritaskan. Sehingga tokoh-tokoh besar yang punya nama besar yang kita kenal sekarang, yang kemudian punya posisi moncer lah di negara ini, punya pengalaman dia menjadi tokoh alternatif. Memang kemudian ada yang kemudian masuk partai, ada yang tetap menjadi tokoh independen. Tapi intinya pilkada langsung memungkinkan itu semua terjadi. Pilkada langsung. Jadi rakyat lebih kaya pilihannya. Ibarat dia di restoran, makanannya lebih beragam, lebih bergizi gitu kan. Dan kontaminasi partai mungkin tidak seberat dari orang yang asli dari partai gitu. Jadi berat makanan lebih bergizi beratnya. Lebih bergizi. Dan itu yang dimatikan dari adanya pilkada tidak langsung. Berarti artinya kalau kita mereverse tokoh-tokoh politik tanah air ya Prof, yang berangkatnya dari kepala daerah, kemungkinan kalau misalnya nanti pemilihan itu tertutup, kita nggak akan ketemu lagi orang-orang yang basisnya itu bukan dari partai politik ketika mencalonkan diri. Misalnya kayak dulu Pak Jokowi itu kan kayaknya PDIP itu kan juga belakangan kan ketika maju wali kota. Betul. Ridwan Kamil misalnya. Terus Jakarta. Oke kayak Anies Baswedan gitu ya. Ya itu tidak akan ada lagi ke depan karena semuanya akan masuk dulu ke partai politik. Saya kira bukan tidak ada lagi 100%, tapi peluangnya akan semakin sedikit gitu ya. Karena memang orientasi dari partai politik pasti adalah akan mendahulukan rekan sejawatnya. Dan juga yang saya kira hilang adalah engagement rakyat terhadap pelaksanaan pilkada yang kemudian menyebabkan arena pilkada sebagai ajang pendidikan politik hilang. Masyarakat bisa tahu tentang apa yang masih kurang di wilayahnya karena itu kan disuarakan oleh oposisi. Mereka yang bukan incumbent. Biasanya mereka yang bukan incumbent itu akan buka-bukaan menjelaskan ke masyarakat dengan clear, dengan to the point begitu ya. What's going on? Dari situ rakyat belajar pendidikan politik. Dan mereka juga akhirnya misalnya dengan debat-debat yang ada, kampanye yang ada juga dilatih untuk mencari tahu apa sebenarnya solusinya. Nyimak gitu, menyimak. Dan mereka diajari juga tertib politik. Bahwa dalam dunia demokrasi rakyat itu harus bertarung dengan rasional, dengan sabar, melalui tahapan-tahapan sehingga akhirnya akan terpilih tokoh-tokoh yang terbaik. Itu pendidikan politik. Ketika itu semua diserahkan dalam ruang DPRD, rakyat hanya melongo. Dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi sebetulnya di wilayahnya, bagaimana solusinya, perdebatan-perdebatan bernas apa yang bermunculan. Kemudian juga mereka tidak akan tahu kualitas sesungguhnya. Karena mereka tidak pernah mendengar perdebatan itu, dan saya hampir yakin bahwa semuanya akan dramaturgi. Semuanya akan serba drama, apalagi nanti kalau sudah ada pembagian coupling bahwa wilayah ini harus bagian dari koalisi ini yang harus menang di situ, ya itu akan semua serba dramaturgi, tidak genuine. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di wilayahnya. Dan itu adalah pembodohan politik akibat dibubarkannya media pendidikan politik bernama pilkada itu.
Oh, dampaknya. Jadi pilkada itu harus kita lihat sebagai salah satu ajang sosialisasi politik gratis bagi rakyat sebetulnya. Ya meskipun hingar-bingar, rakyat pasti menyimak tadi, pasti tahu. Oh, kita ada masalah di sini. Oh, berarti selama ini ada yang salah. Jadi jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Setidaknya itu, dan itu bagian dari pendidikan politik. Dan ada pembelajaran juga soal hati-hati jangan salah pilih loh, karena ini akan 5 tahun gitu ya. Kalau di DPRD tadi kata Mas Adi bisa tiba-tiba angin berubah dimakzulkan kan bisa aja kan. Betul. Ada ke situ kan Prof. Iya. Siap. Nah, Mas Adi tadi kan Prof Firman mengatakan bahwa ini ada satu watak elit di mana ingin yang amannya aja gitu, nyamannya aja daripada berurusan dengan konstituen, lebih baik deal-dealan antar elit. Nah, kalau kita bicara soal skala nasionalnya nih terkait dengan keputusan ini, Mas Adi melihat bahwa ini adalah salah satu cara atau upaya untuk mengkonsolidasi dari hari ini untuk mengamankan jalan Prabowo Subianto 2 periode atau gimana? Karena ketika nanti misalnya katakanlah pilkada ini berjalan, artinya koalisi permanennya mungkin sudah muncul sehingga dukungannya bulat di nasionalnya, di daerahnya tinggal berjalan, atau gimana Mas Adi? Entahlah ya kalau soal itu. Tapi bagi saya secara prinsip kan ada kesan pilkada lewat DPRD ini politisi dan elit itu terkesan mulai takut dengan rakyatnya. Karena meyakinkan rakyat untuk terpilih jadi gubernur, bupati, dan wali kota nggak gampang. Mereka harus sesuai dengan style dan selera politik dari perilaku pemilih dong, yang sederhana, yang merakyat, suka belusukan, suka turun ke jalan. Kalau pilkada lewat DPRD kan nggak perlu begitu, Tang. Cukup yakinkan 50 plus sekian lah jumlah DPRD yang rata-rata, kalau kabupaten kota kan cuma 50. Jadi para calon itu cukup meyakinkan 25 atau 26 orang untuk memenangkan pertarungan, Pak. Kan nggak perlu kampanye, nggak perlu canggih-canggih, visi misi, nggak perlu, Pak. Cukup penetrasi dan dekati 26 orang untuk mendapatkan suara dukungan. Kan sederhana itu saja. Dan efeknya apa? Saya termasuk yang meyakini bahwa kepala daerah nanti adalah mereka yang kakinya tidak nyentuh ke tanah, Pak. Ya iyalah, nggak ada takutnya mereka ke rakyat. Karena rakyat nggak milih. Yang milih itu cuma 26 orang, separuh dari jumlah DPRD itu. Wajar kalau kemudian begitu banyak nanti efek dari kebijakan-kebijakan yang dibuat itu, sekalipun kontroversial, dia itu tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kagak bakal ada takut-takutnya ini kepala daerah, Pak. Karena rakyat nggak milih. Kalau kan argumennya ini kan ekonomi mulu ya, efisiensi lah segala macam. Kalau alasannya efisiensi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang mahal, kan bisa pakai e-voting lah. Kan kita sering mendengarkan soal digitalisasi di negara kita. Masa pemilu nggak bisa digitalisasi? Jangan digitalisasi kemenyan lah kan kira-kira. Kan ada juga misalnya. Apa susahnya pakai e-voting? Banyak kok pemilihan kepala-kepala desa itu yang juga pakai e-voting. Itu jauh lebih efektif. Sekarang orang pakai smartphone semua, Pak. Bisa nyoblos sambil rekreasi, ngopi. Sederhana itu saja, dan itu bisa mengurangi ongkos. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, memang koalisi permanen ini sebenarnya adalah untuk mengamankan kepentingan agenda politik. Tapi kalau dikaitkan untuk jangka panjang terkait dengan pilpres, sepanjang pilpresnya dipilih secara langsung, itu dua hal yang berbeda. Karena rakyat yang tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala daerah merasa tidak punya tanggung jawab sebenarnya untuk mengikuti pilihan pemimpin mereka di daerah. Jadi distingsinya terlampau kuat. Tapi pada level kompromi kepala-kepala daerah yang cenderung solid ya, kalau mereka akan jadi mesin untuk memenangkan pertarungan di 2029 mungkin. Ya tapi kan sekali lagi rakyat ini kan susah untuk didikte. Sudah begitu banyak contoh kasus seruan-seruan elit, entah itu elit politik, bahkan suku-suku adat, termasuk juga pimpinan-pimpinan pemuka agama, kelompok ormas, itu nggak didengerin sama rakyat, Pak. Bolehlah pilkadanya menang, dikonsolidasi, tapi untuk pilpresnya rasa-rasanya agak sulit sepanjang pilpresnya masih milih langsung. Kecuali pilpresnya agak berubah, Pak, kembali seperti zaman dahulu kala dipilih MPR misalnya, agak beda ceritanya. Memenangkan pilkada adalah otomatis agak mudah mengonsolidasi pemilihan presiden oleh MPR. Tapi per hari ini pemilihan presiden masih langsung one man one vote seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang menjadi problem serius dalam demokrasi kita itu adalah rakyat tidak merasa terwakili oleh DPRD yang memilih kepala daerah. Apalagi kan kita tahu persepsi negatif terhadap DPR dan DPRD itu kan kuat.
mereka itu tidak pernah dilibatkan rakyat ini dalam pengambilan keputusan. Coba cek lah DPRD atau DPR pusat yang selalu si paling rakyat kalau ngomong, awak nih atas nama rakyat, aku nih wakil rakyat. Kita cek satu persatu, sejak mereka jadi DPR dan DPRD, pernah tidak setiap keputusan yang dibuat nanya ke konstituennya, nanya ke rakyatnya yang waktu pileg itu? Enggak Pak, termasuk juga soal DPRD. Berani tidak DPRD ini bersuara? Nanya dulu orang yang nyoblos. Ya. Ibu, Bapak, saya setuju nggak dengan pilkada lewat DPRD? Tanya dulu, jangan langsung berkesimpulan. Itulah yang kemudian dianggap bahwa kemewahan rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung diambil alih oleh elit. Dan elit ya mengatasnamakan rakyat. Padahal kita tahu rakyat memilih DPR dan DPRD itu kan fungsinya 3 Pak. Kontrol, budgeting, sama regulasi. Nggak ada tuh yang disebut dengan milih kepala daerah Pak. Ya cuma 3 itu ya sebagai iya kan mandatnya cuma 3. Jadi yang disebut dengan Prof Firman itu betul, ini demokrasi elit. Mereka ini sudah menggunakan tangan besinya yang disebut dengan hukum besi oligarki ya Pak. Prof Firman dulu ngomong itu, jadi ingat betul kita Pak. Hukum besi oligarki Robert Michel. Ini yang menentukan bagaimana arah kekuasaan politik per hari ini. Ya memang oligarki di partai. Siapa oligarki? Ketum, sekjen. Di tangan mereka lah kemudian demokrasi langsung itu sedang dipertaruhkan, Bos. Ya kalau partai politik berkehendak besok pun jadi. Itulah yang kemudian dikhawatirkan. Kalau rakyat biasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak didengarkan suaranya apakah langsung apakah lewat DPRD, besok-besok Pak, jangan pernah kita berharap ada partisipasi dari rakyat, suara-suara mereka akan didengarkan. Semua, ini test case nih. Kalau DPRD diberikan hak untuk memilih kepala daerah, tidak ada resistensi dan perlawanan apapun, besok-besok apapun yang diinginkan oleh elit, merem aja Pak. Merem aja. Terjadilah itu ya. Ya iya kan. Saya kalau terus terang tidak mau hanya bicara tentang hari ini saja. Kita kan bicara tentang sistem pemilu. Bisa saja besok-besok misalnya kalau ada upaya supaya misalnya presiden dipilih oleh MPR, nggak ada yang protes, bisa jadi ini bareng. Loh DPRD-nya aja bisa milih kepala daerah. Atau besok-besok misalnya soal jabatan presiden bukan dibatasi 2 periode semangat reformasi, tapi bisa berperiode-periode tanpa batasan apapun. Kan sebelumnya begitu. Artinya apa? Itu yang disebut oleh Prof Firman, timingnya per hari ini. Masyarakat kita itu kan tidak terlampau punya kepedulian, awareness terkait dengan bahwa persoalan ini bukan hanya soal dipilih tidak dipilih oleh DPRD, tapi bagaimana hal-hal yang selama ini 20 tahun memilih langsung para pemimpinnya secara perlahan akan terkorak. Dan mungkin masyarakat kita akan berasa ini pilkada ataupun pemilu nanti kok tidak tiba-tiba nggak ada yang kampanye gitu loh Pak. Tiba-tiba nggak ada poster. Ya pasti nggak ada poster, nggak ada spanduk, percetakan akan tutup, relawan-relawan hilang Pak. Media-media juga nggak ada yang mau didiskusikan. Ngapain didiskusikan? Calon-calon itu paling berpikir bagaimana caranya dapat 26 anggota DPRD untuk diyakinkan dari jumlah separuh itu. Jadi ini akan mematikan ekosistem yang ada di sekitarnya. Termasuk dampak ekonominya besar ya untuk padahal masyarakat. Padahal kita tahu kalau ada pilkada ini kan denyut nadi ekonomi masyarakat ada Pak. Relawan ada, tim sukses ada, percetakan ada, baliho ada, iklan media banyak. Paham lah awak dikit-dikit. Kalau ini hilang, belanja-belanja yang ke rakyat ini Pak, pindah ke elit Pak. Jadi kalau mau jujur sebenarnya pilkada seperti kita itu telah begitu banyak melahirkan manfaat kepada masyarakat. Ya meskipun dampaknya tidak jangka panjang ya 6 bulan ataupun setahun, tapi minimal rakyat secara umum dapat dari efek. Bandingkan dengan pilkada lewat DPRD, yang bisa menikmati itu semua siapa? Ya DPRD yang jumlahnya 50 sampai 100 orang gitu. Jadi rakyat kita itu akan kaget nanti. Oh iya ya di 2024 ini kok nggak ada kampanye Pak. Ya politik kita mirip-mirip Majlis Taklim biasa-biasa. Prof, dan juga Mas Adi, mungkin ini pertanyaan juga. Jadi gini, kalau tadi kita bahas soal kerugian yang didapatkan oleh rakyat, itu pasti sangat besar sekali. Tapi pertanyaanku gini, bukankah ketika pemilihan kepala daerah ini tertutup, itu kan justru sebenarnya partai-partai politik yang memiliki basis ideologis itu akhirnya kehilangan relevansi kan. Katakanlah PDIP menolak gitu. Tapi kalau yang mendukung itu kan sekarang kalau kita lihat ada PKB juga mendukung, yang punya akar rumput cukup kuat gitu. Atau mungkin juga PKS dan lain sebagainya. Ini kan justru malah akan
akan rugi karena nggak akan punya relevansi lagi, Prof, atau gimana, Prof? Ya, tidak hanya itu. Bagi saya yang mengkhawatirkan dari pilkada tidak langsung adalah oligarki, hukum besi oligarki tadi, di mana yang namanya ketua umum itu akan sangat berkuasa. Karena di tangannya dialah itu adalah tanda tangan yang sangat magical. Karena dia akan sangat menentukan siapa-siapa saja yang bisa disandingkan untuk dipilih menjadi penguasa-penguasa daerah. Akibat yang paling terbayang adalah pertama, partai tidak lagi perlu mingle dengan rakyat. Mingle tuh berdekatan ya. Ya. Kalau selama ini karena masih ada kepentingan mendapatkan suara dengan rakyat, mereka masih mau turun ke bawah. Mereka masih mau menyapa, mereka masih mau membantu dan lain sebagainya. Tapi once itu berubah, switch yang rakyat tidak lagi dibutuhkan, maka by nature karena kepentingan sudah tidak ada di rakyat, mereka akhirnya main di elit saja. Sudah cukup. Terutama mendekati pimpinan partai. Sehingga yang menjadi korban adalah pendidikan politik bagi rakyat, matinya kedekatan rakyat dengan partai, dan partai menjadi mesin oligarki. Karena orientasinya berubah. Dari yang berdekatan dengan rakyat, mingle dengan rakyat, berdekatan dengan elit. Dan efek lanjutnya adalah matinya demokrasi partai politik. Karena ketua umum ini nyaris untouchable dia. Dia akan menjadi sosok yang sangat powerful karena di bawah dirinya, dalam tanda tangan dia, itu dia bisa menentukan konstelasi politik di Indonesia. Dan semua harus atas dasar izin dia. Plus biasanya ketua umum itu punya jaringan ekonomi dan politik yang sangat kuat. Sehingga partai politik yang seharusnya menjadi kawah candera di muka pembangunan demokrasi itu menjadi kawah candera di muka untuk membangun mentalitas manut, mentalitas otoritarian, mentalitas oligarki. Dan ini satu proses yang sangat berbahaya. Karena demokrasi tidak mungkin muncul tanpa adanya partai politik yang demokratis. Partai yang fasis seperti di Jerman dulu zaman Hitler atau Italia zaman Benito Mussolini adalah memang partai, tapi partai ini karakteristiknya otoritarian, bahkan fasis. Dia dengan instingnya pasti akan membangun sistem politik yang sama, sejalan dengan karakteristik dia. Dengan tidak adanya keterikatan dengan rakyat, maka mentalitas untuk menjadi oligark itu akan semakin terasah. Demokrasi internal partai akan semakin goyah. Peran partai politik untuk menimbulkan meaningful participation dengan mendewasakan masyarakat juga akan semakin goyah. Sehingga partai politik alih-alih akan menjadi semakin memainkan peran sebagai motor demokrasi, dia malah akan menjadi semakin memainkan peran sebagai motor otoritarian. Nah, disinilah salah obatnya begitu. Salah obat dari ide pilkada tidak langsung yang sifatnya merusak. Jadi ibaratnya kita sakit batuk diobatin jantungnya. Iya. Kan yang masalah itu kan money politics. Iya, benahi money politicsnya. Kerahkan semua energi negara membasmi money politics. Perangkat hukumnya, pendidikan politiknya, penguatan partai politiknya, itu yang harus dikerahkan. Harus ada kampanye besar-besaran untuk menahan atau melawan money politics. Bukan dirubah sistemnya. Oh, politik pilkada mahal, ya bikin murah. Tadi kan solusinya dari Mas Adi, ya bikin aja misalnya e-voting. Begitu kan. Jadi bisa. Banyak sekali jurus-jurus untuk menghalau penyakit-penyakit seperti biaya politik tinggi, money politics atau yang lain-lain tanpa harus merubah sistem. Iya, kalau sistemnya menjadi lebih baik, kan kita sudah deteksi tadi problem-problem ketika pilkada ini dirubah menjadi tidak langsung. Jadi alih-alih menyembuhkan penyakit anti demokrasi bangsa ini, pilkada tidak langsung justru akan menyuburkan itu. Saya ambil contoh tambahan ya, bahwa konteks demokrasi hari ini Indonesia, ya, itu rata-rata banyak lembaga survei bilang rata-rata kita menengah ke bawah lah. Economics Intelligence Unit misalnya menyebut kita sebagai float demokrasi yang cacat. Yang lainnya juga demikian lah ya. Itu ada ketika pilkada masih langsung loh. Bisa dibayangkan kalau pilkada itu menjadi tidak langsung. Orang ibaratnya pilkada langsung aja kita masih di posisi masih begitu, itu. Apalagi nanti pilkada tidak langsung. By logic,
itu akan dengan clear sudah kebaca kita akan menjadi semakin elitis. Negara ini bukan semakin demokratis, semakin turun kualitas demokrasinya. Oke. Ya wong terbuka aja langsung saja begitu. Ya. Selama 20 tahun aja begitu. Ya. Apalagi mau dimatikan peran rakyatnya, didiskriminasi rakyat, ditarik haknya untuk tidak boleh milih lagi. Sudah pasti elitis. Lebih parah nanti skor demokrasi kita. Ya. Itu bahaya yang lain. Bahaya yang lain itu situ. Jadi selain kualitas partai yang menurun, kualitas demokrasi kita juga pasti akan menurun. Saya kira begitu. Tapi kalau soal kualitas demokrasi ini akhirnya apa? Prof Firman tadi sudah mengatakan gitu Mas Adi. Ini bisa jadi jalan bahwa akhirnya kalau ini goal, ini memang kita upaya untuk kembali lagi ke era-era sebelum reformasi atau gimana? Jalannya memang lewat ini dulu. Kalau itu yang terjadi praktis seperti sebelum reformasi, akan muncul istilah yang diamplifikasi ulang yang disebut dengan pemimpin hasil membeli kucing dalam karung. Ya. Kan mungkin rakyat berpikir ada orang seperti Tatang hebat, imannya tebal sampai Sidratul Muntaha calon nih, cocok nih wali kota Depok. Tapi karena tidak punya akses terhadap oligarki dan partai, Tatang nggak bisa maju, nggak punya tiket, nggak dapat dukungan. Justru yang jadi itu adalah orang yang tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah populer. Mungkin karena dia dekat oligarki, dia yang kemudian akan dipilih oleh segelintir orang. Jadi itu yang disebut oleh Prof Firman sebenarnya. Bagaimana upaya untuk menjauhkan rakyat ya sebagai voters dengan apa yang terjadi pada proses pemilihan itu akan betul-betul terjadi. Yang kedua, ini kan mirip-mirip politik dunia secara umum. Ya 60, 70, 40 di mana memang yang dianggap penting dalam politik itu adalah elit, ningrat politik, darah biru, ketua umum partai, anggota dewan. Sementara rakyat dan warga negara biasa itu dianggap nggak penting, Pak. Jadi suara-suara petani, tukang beca, kemudian grassroots yang selama ini mungkin suaranya tidak pernah dianggap penting, akan kembali tidak penting karena mereka tidak dilibatkan. Demokrasi langsung, entah itu pilpres ataupun pilkada, itu kan menyebabkan orang yang selama ini tidak pernah diperhitungkan, warga negara biasa itu menjadi penting. Suara mereka didengarkan, mendeteksi suara-suara yang kemudian akan mendapatkan dukungan adalah sesuatu yang niscaya. Kalau pemilihan kepala daerah oleh DPRD, jadi rakyat biasa udah nggak penting, Pak. Dirimu itu apalah kau tang. Kalau kau bukan DPRD nggak penting. Yang penting itu di sebuah daerah nanti cuman jumlahnya 50 orang atau 100 orang. DPRD, itu penting, Pak. Jadi politik ini akan kembali kepada zaman dahulu kala, di mana yang dianggap penting dalam politik ya elit. Ketum partai, pengurus harian partai, anggota dewan, darah biru, ningrat politik, oligarki. Jadi rakyat biasa saja ya wassalam diri kau. Kau tidak berhak untuk memiliki negara ini. Kau tidak berhak untuk memiliki wilayah ini. Kan itu saja. Saya hanya ingin reminder aja. Dan tentu yang kita diskusikan hari ini tidak mau bicara person to person atau konteksnya hari ini saja. Ini kan kita bicara tentang dampaknya jangka panjang lah kalau sesuatunya tidak langsung. Entah itu DPRD, entah besok misalnya mungkin MPR lah, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini perlu disampaikan? Ya, ini ibarat bayi kan sebenarnya baru lahir, Pak, demokrasi langsung ya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sudah hampir ratusan tahun yang relatif sudah stabil dan apa. Kita 20 tahun demokrasi langsung sudah banyak keluhan memang. Tak ada yang bisa ngebantah. Politik kita brutal, logistik. Tapi kan jawabannya tidak harus kembali ke DPRD. Kan itu saja jalan ceritanya. Tadi saya sebut kan salah satu komponen politik berbiaya mahal kan penyelenggaraan pemilu yang mahal. Setuju banget. Kan salah satu solusinya adalah pakai dong e-voting. Kan nggak perlu kotak suara. Murah, Pak, internetisasi, digitalisasi. Atau kalaupun toh manual, mungkin jumlah TPS-nya itu digemukkan dulu. Kan satu TPS kan maksimal 300 orang tuh. Misalnya satu TPS 1.000 atau 2.000, nyoblosnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kan bisa mengurangi jumlah TPS, Bos. Udah simple gitu aja. Atau hibrid, dia campuran. Ada yang pakai e-voting, ada yang manual. Kan ini lazim, gampang saja sih sebenarnya. Jadi secara teknis mekanisme yang misalnya untuk kota-kota besar atau kota-kota kecil di Indonesia yang relatif mungkin untuk urusan e-voting bisa lakukan. Tapi daerah-daerah yang nggak bisa e-voting tetaplah manual. Sebisa mungkin bisa mengurangi kos. Kan itu salah satu biaya yang bisa ditekan. Nah, mahalnya lagi politik ongkosnya itu adalah politik uang sama mahar. Kalau partainya nolak yang gini-gini selesai, Pak.
partai misalnya saya partai apa nih? Partai biru, partai kuning. Saya sebagai partai haram hukumnya yang nyalon itu pakai store mahar. Kalau semua partai berkomitmen, nggak ada itu ongkos-ongkos, Pak. Jadi itulah yang saya sebutkan di awal. Kita itu melihat seringkali rakyat itu tidak berbuat, tapi dikorbankan atas sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh rakyat. Ini kan perilaku elit semua, perilaku politisi, tapi rakyatlah yang kemudian dikorbankan. Kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah di tahun 2025, Pak Arsul Sani kan membacakan bahwa yang disebut dengan demokratik betul, bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu konstitusional dan demokrasi betul. Tapi yang kemudian demokrasi itu bukan oleh DPRD, tapi langsung karena pilkada itu dianggap serumpun dengan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpres itu kan langsung. Pilkada dianggap serumpun. Itu artinya demokrasi versi putusan Mahkamah Konstitusi adalah direct demokrasi langsung, bukan demokrasi yang diwakilkan. Ini putusan MK, Pak. Baca undang-undang dasar yang kita tahu atau undang-undang yang kita pahami, putusan MK itu adalah final dan banding dong. Mau apa lagi nih? Cuman kan problemnya kalau segala sesuatu itu memang diputuskan oleh elit, maka yang terjadi ke depan adalah hukum besi, oligarki itu, Pak. Elit-elit yang menentukan. Semua selesai kun fayakun, Pak, kalau sudah elit berkehendak. Gitu, Tang. Itu yang jadi, susah kita. Besok-besok kau bukan siapa-siapa kau. Hah? Yes. Kita juga bukan siapa-siapa, Pak. Kalau sekarang kan artinya kan ketika misalnya pemilihan langsung kan apapun profesinya semuanya punya hak pilih yang sama, dihitung satu tuh bahasa dia. Bukan hanya soal hak pilih, dianggap penting, Mbak. Dianggap penting kan. Kalau pilkadanya oleh DPRD, kau mau pimpinan ormas lah apa, kagak penting kau bukan DPRD. Kau nggak punya hak untuk menentukan kau. Udah tutup buku aja, Pak. Kalau kau ingin jadi orang penting di negara kita, minimal DPRD lah. Akhirnya ke situ ya. Iyalah. Jadi suara-suara bising, kritik-kritik nggak bakal penting lagi, nggak bakal didengarkan. Karena tidak akan mempengaruhi pilihan DPRD. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Nah, Prof Firman, kalau tadi kan Mas Adi menyarankan secara teknis saja diubah. Katakanlah tadi bisa ada sebagian daerah voting, sebagian daerah ya udah langsung, atau kemudian tempat pemilihannya diperbesar gitu ya untuk mengurangi kos gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan ada narasi di mana elitnya pengennya apa, terus rakyatnya dikorbankan. Rakyat sebenarnya masih juga pengen untuk pemilihan langsung gitu kan. Paling nggak itu yang tercapture. Tapi kalaupun misalnya ada opsi alternatif ide ketika misalnya ini nggak ketemu, apa yang mungkin bisa kita mulai sampaikan, atau ya udah apapun yang terjadi memang harus tetap pemilihan secara langsung gitu. Saya kira apa yang disampaikan atau alasan-alasan yang selama ini dengung-dengungkan oleh mereka yang pro untuk tidak langsung, itu sebenarnya bukan jawabannya adalah mengorbankan pilkada langsung. Itu secara prinsip, makanya saya bilang itu salah obat sebetulnya. Karena sekali lagi masalah utamanya kan kembali pada elit dan partai politik. Pembenahannya di situ, bukan di dalam sistem pemilunya. Sistem pemilunya harus tetap dalam semangat melibatkan lebih banyak rakyat. Itu spirit demokrasi sebetulnya. Dan itu yang terbaik ya. Demokrasi apapun tentu saja kita paham ada banyak versi demokrasi, tapi pelibatan atau partisipasi maksimal dari rakyat adalah bentuk terbaik bagi demokrasi begitu ya. Oleh karena itu memang solusinya adalah bukan mengebiri. Tugas kita adalah mengawal terus agar suara rakyat ini tetap didengar apa adanya begitu ya, tanpa harus mereduksinya. Kalau ada dalam perjalanan itu banyak persoalan tadi, problem-problem yang dirasakan oleh elit, harus dilihat secara jernih ini letaknya di mana dalam sistemnya, atau memang ada problem lain begitu. Kan selama ini kadang elit merasa wah ini nggak effort dengan hasil nggak sesuai nih gitu kan, effortnya terlalu besar. Ya itu wajar, karena saat ini mereka berhadapan dengan masyarakat yang jauh tidak bisa dimobilisasi dengan baik. 5, 15, 10 tahun, 20 tahun yang lalu rakyat lebih mudah dikonsolidasi, lebih mudah untuk diolah. Tapi sekarang pasti resiliensinya lebih tinggi, rakyat lebih cerdas seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan rakyat gitu. Sehingga memang dibutuhkan effort lebih untuk bisa meyakinkan mereka. Jangan gitu pakai kan. cara-cara lama terus. Masalahnya justru uniknya mereka menjadi semakin feodal, mereka menjadi semakin elitis.
Karena mereka bisa merekayasa apapun dan test case berkali-kali kebijakan elitis ya. Misalnya kebijakan tentang pelemahan KPK, misalnya kita mau tinggi-tinggi ya. Itu mereka berhasil terus tuh. Nggak ada perlawanan berarti. Ini kan membuat mereka menjadi overconfidence, confidence lah ya. Sehingga mereka yakin pada akhirnya toh ini kita bisa lakukan apapun sejauh kita pingin gitu ya. Tadi Mas Adi bilang ya itu di tangan kita lah, kita bisa lakukan itu, jadi itu barang begitu ya. Nah kebiasaannya kemudian mereka mengakibatkan akhirnya rakyat itu hanya pelengkap penderita saja, karena pada akhirnya mereka bisa melakukan apapun. Nah pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya jangan kemudian penyakit-penyakit yang ada di sekitar pelaksanaan pilkada ini jawabannya adalah mengganti, karena sekali lagi belum tentu itu jawabannya, tapi juga ada potensi justru akan makin merusak kehidupan demokrasi kita. Dan itu akan sangat setback. Kita sudah capek-capek di era reformasi sampai hari ini, ternyata jawabannya adalah di Orde Baru. Begitu kan. Buat apa ada reformasi gitu. Iya. Siap. Nah pertanyaan terakhir untuk keduanya ini. Mas Adi dulu ini Prof ya, pertanyaan terakhir. Yang nanti juga kita minta tolong Prof untuk menjawab ya. Kalau misalnya akhirnya ini goal, nah ini pertanyaannya agak ini. Masih bisakah kita mengklaim bahwa kita adalah negara demokrasi, Mas Adi? Prof Firman dulu lah. Mas Adi dulu. Bagi saya begini sebenarnya, kalau pilkada lewat DPRD itu ya, Tang, ini di akhir ya. Kalau saya sih sebenarnya banyak paradoks dan anehnya. Partai dan elit ini selalu mengatakan bahwa pilkada langsung berbiaya mahal. Coba kita cek laporan partai dan calon itu, kelihatan tuh apa Pak? Nggak banyak pengeluarannya. Banyaknya dari mana? Coba lihat laporkan. Ya puluhan M lah, dan tidak terlampau make sense dengan sesuatu yang dianggap besar itu. Lalu di mana cara kita mendeteksi bahwa ongkos politik itu mahal, sementara laporan keuangan soal logistik yang mereka gunakan untuk memenangkan pertarungan pilkada ya sebenarnya nggak banyak-banyak amat gitu loh. Jadi mahal itu sebenarnya adalah pembicaraan dan tidak terdeteksi. Kan itu adalah argumen yang sebenarnya mungkin secara faktual terjadi, tapi dalam laporan tidak ada. Ya kalau demokrasinya itu hanya segelintir elit, ya kita tidak bisa menyebut demokrasi kita langsung. Ya mungkin demokrasi, tapi demokrasinya hanya kelompok-kelompok orang tertentu. Demokrasi elit itu ya dalam banyak hal adalah memiliki begitu banyak cacat bawaan, karena dalam banyak hal dia tidak pernah melibatkan rakyat secara langsung. Dan siap-siaplah jika kemudian hari maka akan terjadi sentralisasi power kekuasaan itu pada hanya segelintir orang, kepala daerah tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan kepala-kepala daerah itu adalah mereka yang tidak akan takut kepada rakyatnya. Mau dibully, mau dikritik, mau macam-macam lah, macam-macam. Mereka tidak akan takut, karena bagi mereka untuk apa dengerin rakyat? Toh mereka tidak akan berpengaruh terkait dengan keterpilihan mereka dalam setiap pemilihan itu. Jadi begitu Pak. Mungkin judulnya demokrasi, tapi dalam praktiknya demokrasi yang diwakilkan. Dalam sejarahnya demokrasi perwakilan itu memang menyisakan begitu banyak problem politik. Prof Firman tadi kan menyebutkan sejumlah lembaga riset internasional yang menyebut kita ini adalah demokrasi cacat. Tapi kalau yang disampaikan oleh FIDEM misalnya itu juga memperkuat demokrasi kita ini ya sebenarnya hanya sebatas prosedural, pergantian musim, pergantian orang, pergantian pemimpin, tapi secara substantif compang-campingnya banyak Pak. Ya kayak gini. Ini akan menjadi demokrasi kita ya dalam banyak hal memang cacat. Cacatnya bukan kecil Pak, tapi tebal ini. Ya karena rakyat tidak bisa dilibatkan. Bagi saya hanya ingin menyampaikan kalau rakyat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan secara prinsip seperti pilkada ini, maka siap-siap aja besok-besok suara-suara rakyat itu hanya dia akan angin lalu dan akan menjadi sampah yang akan memenuhi ruang-ruang publik yang dianggap tidak ada artinya. Ya kita akan memasuki era itu. Nah yang terakhir Tang kalau mau, mungkin nanti kita akan membaca bagaimana putusan MK yang memisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah pemilu nasional itulah yang akan menentukan siapa yang akan begitu banyak menguasai pilkada-pilkada itu. Kalau ganti musim, ganti pemenang, ganti penguasa, bisa saja petanya akan berubah Pak. Nah, hati-hati karena pemilu nasional dan lokal ini berubah, ya kan? Kalau tiba-tiba ganti warna yang menang, ganti penguasa, kira-kira begitu di 2029 dan pilkadanya nanti di 2032 ataupun 33,
maka peta politiknya akan berubah secara total. Itulah yang saya sebutkan. Kalau bukan untuk demi kepentingan rakyat, misalnya hanya untuk kepentingan tertentu, mengamankan pilkada di masa-masa yang akan datang, dengan kekuasaan hari ini, menangkan dulu pemilu 2029-nya. Baru akan kelihatan siapa yang akan menguasai pilkada yang sungguhnya. Kira-kira begitu, Mas Bro. Gimana? Mas? Aman kan? Aman. Kalau ada yang aneh-aneh, hilangkan ya. Siap. Prof Irwan belum, Mas Adi. Prof Irwan gimana? Kita masih bisa mengklaim kita negara demokrasi kalau pilkada. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah partisipasi politik. Oke. Itu yang membedakan pemerintahan oleh satu orang, segelintir orang, dan banyak orang. Jadi dalam sejarah perkembangan ya, kalau kita pakai perspektif Hegelian, itu memang perkembangan peradaban manusia itu berangkat dari segelintir orang yang sangat berkuasa, raja di raja, Fir'aun gitu ya, menuju akhirnya demokrasi. Jadi demokrasi dalam hukum sejarah Hegel itu adalah satu bentuk penciptaan untuk menghadirkan sesuatu yang paling modern sebetulnya. Sehingga kalau kita mengembalikan ide itu menjadi pemerintahan oleh segelintir orang, kita sebenarnya memutar arah jarum sejarah. Tidak saja dalam konsep teori yang paling abstrak seperti Hegel, tapi semangat reformasi dan semangat konstitusi kita. Itu sebetulnya. Kita berjalan mundur. Iya, bahwa kita akan mengalami satu setback yang fatal kalau kemudian partisipasi itu dikebiri. Jadi bagi saya, kita bisa klaim atau tidak negara itu demokrasi, indikatornya adalah sejauh mana keterlibatan atau partisipasi rakyat itu. Semakin dia menentukan, semakin dia dianggap, semakin dia menjadi satu yang bersifat decisif, menentukan, maka dia adalah negara yang yang disebut sebagai negara demokratis. Ya, Lincoln pernah mengatakan negara demokratis itu adalah negara yang dikelola oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Jadi semuanya rakyat yang terlibat, bukan dari elit oleh elit untuk elit. Gitu. Nah, kalau itu kemudian berubah menjadi sangat elitis, dan itu sudah kita prediksi ya, pilkada tidak langsung akan mengarah ke sana, berarti ya kita akan sulit untuk bisa mengklaim kembali bahwa negara kita ini negara demokratis. Karena keterlibatan atau partisipasi rakyat itu semakin sedikit, semakin dikebiri, mengalami diskriminasi, semakin tidak dianggap gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi ya kita demokrasi hanya pepesan kosong di negara ini. Hanya jargon. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Prof Firman dan Mas Adi untuk diskusinya pagi hari ini. Semoga ini membawa manfaat pada penonton yang melihat kita. Gitu, sahabat Kompas.com, semoga bisa menerima melihat banyak nilai dari obrolan diskusi kita. Gitu, terima kasih Prof. Kita doakan sukses. Ya. Lalu Mas Adi juga. Judulnya harus Prof Firman dong. Demokrasi pepesan kosong. Oke, siap. Terima kasih untuk saya selalu. Akhirnya saya Tata Guna Wakil Segenap Guna Petugas bersama. Terima kasih. Tetap ngegas dan tetap napol. Bye bye. Oke, terima kasih.